Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Perbedaan air mani, madhi, dan wadi. Ada 3 cairan yang keluar ketika syahwat seseorang memuncak. 1. Madhi. Cairan bening, tidak terlalu kental, tidak berbau, keluarnya tidak memancar, setelah keluar tidak lemas, biasanya keluar sebelum mani keluar. Cairan ini termasuk najis ringan atau najis mukhaffafah. Namun jika keluar, tidak menyebabkan wajib mandi dan tidak membatalkan puasa. 2. Mani. Cairan yang keluar ketika syahwat mencapai puncak, memiliki bau khas, disertai pancaran, setelah keluar menimbulkan lemas. Hukum cairan ini tidak najis, menurut pendapat yang kuat. Namun jika keluar, bisa menyebabkan hadas besar sehingga bisa membatalkan puasa dan wajib mandi. 3. Wadi. Cairan bening, agak kental, keluar ketika kencing. Dari ketiga cairan di atas, yang paling mudah dibedakan adalah wadi. Karena cairan ini hanya keluar ketika kencing, baik bersamaan dengan keluarnya air kencing atau setelahnya. Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah. Sementara itu, yang agak sulit dibedakan adalah madhi dan mani. Untuk memudahkan pembahasan terkait 2 cairan ini, masalah ini bisa dirinci pada 2 keadaan, ketika sadar dan ketika tidur. Pertama, ketika sadar. Cairan yang keluar dalam kondisi sadar bisa digolongkan termasuk jika memenuhi 3 syarat. 1. Keluarnya memancar, disertai syahwat memuncak, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat At-Tariq ayat 5 dan 6. 2. Ada bau khas air mani. 3. Terjadi futur atau badan lemas setelah cairan tersebut keluar. Asy-Syarhul Mumti'. Jika keluar ketika kondisi sadar dan tidak disertai 3 sifat di atas, maka cairan itu adalah madhi, sehingga tidak wajib mandi. Misalnya cairan tersebut keluar ketika sakit, ketika kelelahan, atau cuaca yang sangat dingin. Kedua, ketika tidur. Orang yang bangun tidur, kemudian ada bagian yang basah di pakaiannya, tidak lepas dari 3 keadaan. 1. Dia yakin bahwa itu adalah mani, baik dia ingat mimpi ataukah tidak. Dalam kondisi ini, dia diwajibkan untuk mandi berdasarkan kesepakatan ulama. Al-Mughni. 2. Dia yakin bahwa itu bukan mani, karena yang menempel hanya tetesan cairan atau cairan berbau pesing misalnya. Dalam kondisi ini, dia tidak wajib mandi. Namun dia wajib mencuci bagian yang basah karena cairan ini dihukumi sebagaimana air kencing. 3. Dia ragu apakah itu mani ataukah madhi. Dalam kondisi semacam ini, dia mengacu pada keadaan sebelum tidur atau ketika tidur. Jika dia ingat bahwa ketika tidur dia bermimpi, maka cairan itu dihukumi sebagai mani. Namun jika dia tidak mengingatnya dan sebelum tidur dia sempat membayangkan jima, maka cairan itu dihukumi sebagai madhi karena cairan ini keluar ketika dia membayangkan jima, sementara dia tidak merasakan keluarnya suatu cairan. Asy-Syarhul Mumti'. Adapun jika dia tidak ingat mimpi dan tidak memikirkan sesuatu sebelum tidur, ulama berselisih pendapat tentang hukumnya. Ada yang berpendapat wajib mandi sebagai bentuk kehati-hatian dan ada yang berpendapat tidak wajib mandi. Insya Allah, pendapat yang lebih kuat adalah wajib mandi. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang laki-laki yang tidak ingat mimpi namun tempat tidurnya basah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dia wajib mandi. Hadis riwayat Abu Daud dan dihasankan Al-Albani. Demikian, Allahu a'lam.